Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menganalisis sebuah jurnal dengan judul Hubungan kadar serum AMH dengan jumlah mutasi pada gen promotor AMH atau anti-Mullerian hormon pada pasien sindrom ovarium polikistik. Anggota dari kelompok 6 itu sendiri terdiri dari Yuni Anissa, Anissa Nur, Wahyu Putri, dan Nadifa Hafsa. Oke, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas terdiri dari bibliografi, permasalahan, urgensi penelitian, metode, teknik yang dilakukan, dan yang terakhir adalah hasil serta kesimpulannya. Pada bagian bibliografi, jurnal ini ditulis oleh Kumiati, Suryandari, Wiwiko, Sari, Yunaini, dan Panghyangani. Ditulis pada tahun 2022 dengan judul Hubungan kadar serum AMH dengan jumlah mutasi pada gen promoter AMH atau anti-Mullerian hormon pada pasien sindrom ovarium polikistik. Pada jurnal tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah pada tahun 2014, kadar AMH pada pasien SOPK di Jakarta itu 2-3 kali lebih tinggi dari wanita normal. Hal ini menyebabkan proses transkripsi gen AMH lebih lanjut dan berimplikasi pada pembentukan protein AMH. Nah, jika pembentukan protein AMH ini terganggu, maka kadar protein tersebut dalam darah juga terpengaruh dan akan berkaitan dengan jumlah folikel antra yang dapat diproduksi. Oleh karena permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan kadar serum AMH dengan jumlah mutasi pada gen promotor AMH atau sering kita kenal sebagai anti-Mullerian hormon pada pasien sindrom ovarium polikistik. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan metode rekam medis pasien di klinik Yasmin 4F RSCM Kencana Hospital di Jakarta. Nah, dilakukanlah analisis molekuler dan genotip dengan PCR dan sequencing dan dilanjutkan dengan analisis bioinformatika. Metode tersebut sejatinya dilakukan untuk mengetahui hubungan antara mutasi dan konsentrasi AMH dengan jumlah folikel antra pada kelompok PCOS dan kontrol kadar AMH yang didapatkan dari rekam medis. Ada beberapa teknik yang dilakukan untuk menjalankan metode yang sudah dipilih, yang antara lain adalah amplifikasi, amplikon, dan ekspresi gen. Amplifikasi itu sendiri dilakukan pada daerah promoter gen AMH yang menghasilkan amplikon 1066 BP. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Opel dan kawan-kawan pada tahun 2005 itu dilakukan BLAST untuk memastikan bahwa sekuen primer spesifik memang berada pada gen AMH. Teknik yang kedua adalah amplikon, yaitu hasil sequencing menghasilkan data elektrogram dari seluruh sampel penelitian dan diolah secara bioinformatika menggunakan 3 software. Oke, yang terakhir adalah ekspresi gen, di mana nantinya akan dipengaruhi oleh elemen promoter yang sejatinya terdiri dari 4 elemen, yaitu sekuen pemulai atau inisiator, elemen hilir atau downstream, dan suatu elemen hulu atau upstream. Oke, kita membahas mengenai hasil dari penelitian pada jurnal tersebut ya. Yang pertama disajikan tabel 1 mengenai hasil uji normalitas untuk data jumlah mutasi kadar AMH antral pada kelompok SOPK. Pada hasil uji statistik dengan menggunakan Wilcoxon-Sain ranks, didapatkan pada kelompok SOPK yang ditemukan jumlah mutasi yang terjadi itu berpengaruh secara bermakna terhadap kadar AMH, di mana nilainya itu kurang dari 0,05. Kemudian kita juga disajikan tabel 2 mengenai hasil uji Wilcoxon-Sain ranks antara jumlah mutasi dengan kadar AMH pada kelompok SOPK. Begitu juga pada tabel 3 mengenai hasil uji normalitas untuk data jumlah mutasi dan kadar AMH dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada kelompok kontrol, dan tabel keempat yang menyajikan hasil uji Wilcoxon-Sain ranks antara jumlah mutasi dengan kadar AMH pada kelompok kontrol. Nah, pada kelompok kontrol ini diketahui bahwa data yang ada itu memiliki distribusi yang tidak normal pada penguji Kolmogorov-Smirnov.
Dan untuk mengetahui pengaruh dari jumlah mutasi terhadap kadar AMH digunakan uji Wilcoxon Sign Ranks. Dari hasil perhitungannya dapat didapatkan pada kelompok kontrol, maka jumlah mutasi itu tidak berpengaruh secara bermakna atau signifikan terhadap kadar AMH, di mana nilainya itu lebih dari 0,05. Oke, berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan, maka dapat dibahas bahwa hasil penelitian ini menunjukkan jumlah mutasi sampel pasien pada kelompok SOPK maupun pada kelompok kontrol memberikan hasil sebaran frekuensi yang bervariasi. Dan untuk ekspresi gen secara umum dipengaruhi oleh elemen promoternya, yaitu terdiri dari 4 elemen. Kemudian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mutasi pada promoter gen AMH akan memicu peningkatan sekresi AMH, di mana nantinya ekspresi AMH itu akan lebih tinggi pada folikel preantral dan antral kecil, sedangkan pada folikel antral besar dan preovulasi kadar AMH-nya akan menurun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah mutasi yang terjadi akan berpengaruh terhadap kadar AMH pada kelompok SOPK dan nanti maknanya secara statistik dengan nilai P lebih kecil dari 0,05. Pada kelompok kontrol itu sendiri, jumlah mutasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kadar AMH, di mana semakin tinggi jumlah mutasi pada individu, maka semakin tinggi pula kadar AMH-nya. Baik, sekian dari kelompok 6. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.